Ada dulu seorang sahabat Nabi namanya siapa, punya budak namanya Farruh. Si Farruh ini teman-teman, budaknya seorang sahabat Nabi ini ya. Dia itu badannya kuat, sehat, jadi sama tuannya dia suka diajakin pergi perang. Di masa-masa kekhalifahan Sayyidina Uthman gitu ya, itu suka diajakin pergi perang. Gagah berani. Sampai akhirnya tuannya Farruh nih, majikannya Farruh bilang begini. Farruh, kamu saya akadkan mukatabah. Akad mukatabah itu kalau kamu bisa bayar, baik itu cicilan ataupun tunai, bayar sama saya sekian, kamu saya bebaskan. Dan tentu sebagai budak harapannya adalah kebebasan diri. Teman-teman saya sekalian, jadi Farruh pun mulai nabung. Dia mulai kerja, mulai bantu-bantu orang ini itu, bikinin sumur dan lain sebagainya. Akhirnya dia dapat uang. Uangnya cukup banyak, akhirnya kemudian dia beli dirinya, dia bebaskan dirinya. Teman-teman saya sekalian, dia pun sekarang menjadi orang yang merdeka. Mantan budak ya, tapi sekarang udah jadi orang merdeka. Dia ikutan pergi perang, sampai kemudian dia dapat cukup banyak harta rampasan dari peperangan tersebut, dia pun menikah. Dia nikah nih, lagi istrinya hamil. Si Farruh kemudian mendapatkan panggilan perang. Dia adalah seorang pejuang Islam. Jadi gak bisa tuh denger panggilan perang tuh rasanya kayak dosa gitu kalau gak ikutan perang. Walaupun ninggalin istri yang lagi hamil, bismillah. Ini adalah jalan hidup saya, biar saya bisa pantas ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Biar saya jangan sampai nih kelewat dari menjadi rombongan Nabi Muhammad, saya akan jalanin ini. Dia pun ada uang, sejumlah uang yang dia punya dari harta rampasan perang dan sebagainya. Dia dan juga ada dari hadiah majikannya dulu itu. Dia pun kemudian jadikan harta tersebut simpenan kepada istrinya. Dia bilang, dia titipin sama istrinya, tolong ya, kalau saya pulang pergi perang, ini tolong balikin saya. Tapi kalau saya nggak pulang perang, artinya saya tewas di medan peperangan tersebut, tolong uang saya ini kamu jadikan sebagai apa yang bisa saya berikan kepada anak saya. Maksudnya buat kehidupan anak saya, buat masa depan anak kita nanti. Itu yang sekarang ada dalam kandungan kamu. Dia bilang, baik Farruh. Udah, istrinya solehah. Kayak ibu-ibu yang ada di sini nih. Berangkatlah Farruh pergi perang. Istrinya nungguin, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai kemudian rombongan perang mulai berdatangan. Dia cari-cari, suaminya gak ada. Ada simpang siur kabarnya, ada yang bilang Farruhnya tertawan pasukan musuh, ada yang bilang dia terluka, bahkan ada yang bilang sepertinya dia tewas di medan peperangan. Kabar nggak jelas. Sampai kemudian dia melahirkan, anak tersebut juga tanpa seorang bapak. Dia pun kemudian setelah menunggu sekian lama, setahun 2 tahun, dia pikir sepertinya kabar kematian Farruh benar adanya. Akhirnya dia pun mulai menggunakan uang tersebut itu untuk biaya hidup. Sampai kemudian anaknya sudah mulai agak besar, dia mikir, nih uang ini adalah uang warisan buat anak saya. Dia anak kan dapatnya yang paling banyak. Dia bilang nih harus saya pakai buat kebutuhan anak saya seperti yang Farruh sampaikan. Tapi ini mau dibuat apa ya? Beliin rumah, beliin tanah. Iya kalau anak saya umurnya panjang misalnya, atau dia belum tentu juga perlu sama tanahnya, dia belum tentu juga perlu sama rumahnya. Sekarang juga masih ada rumah yang kami tinggali gitu. Beliin apa ya? Beliin kuda, beliin pedang. Kemudian dia mikir, apa sebenarnya yang paling bisa memuliakan seseorang? Ini Farruh di dalam alam kuburnya nih paling perlu sama seorang anak yang bagaimana? Seorang anak yang berilmu. Maka mulailah anaknya dia kasih nama Robi'ah, teman-teman.
Anaknya yang namanya Robi'ah, laki-laki ya. Robi'ah itu kalau di sini banyak pakai nama buat perempuan. Kalau di sana, di Arab itu ada yang nama buat laki-laki, ada nama buat perempuan. Sama halnya dengan Tolhah, itu kalau di sini banyak nama buat perempuan. Kalau di sana banyak dipakai nama buat laki-laki. Terus ada lagi kayak Su'ud. Kalau di sini biasanya nama buat perempuan ya, Su'ud ya. Tapi di Arab tuh banyakkan nama buat laki-laki. Makanya Raja Saudi itu kan sampai negerinya jadi namanya Saudi Arabia. Itu karena dulu rajanya namanya Saud. Teman-teman sekalian, kasih nama Robi'ah. Dia pun si Robi'ah ini mulailah lagi umur-umur 5 tahun tuh udah umur belajar tuh. Dia pun mulai mendatangkan guru agama ngajarin dia ngaji, ngajarin dia baca tulis Al-Quran. Kemudian habis mulai dibacain, dipelajarin baca tulis Al-Quran, baca tulis huruf Arab gitu ya, mulai bisa baca Al-Quran, mulai nih didatengin guru ngajarin dia ilmu-ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Dan dia untuk itu nggak pelit. Dia untuk itu dia pakai uang warisan dari suaminya yang memang cukup banyak ya, mungkin kalau sekarang gitu ratus juta lah gitu, ratusan juta. Itu dia pakai teman-teman sekalian buat bayarin guru ngaji. Nah, ini nih yang beda nih sama orang zaman sekarang nih, dan ini adalah kesalahan sangat fatal menurut saya dalam hal pendidikan. Ada banyak di antara kita tuh yang kalau anaknya buat belajar misalnya bahasa Inggris, anaknya dilesin piano, anaknya dilesin balet, anaknya dilesin bahasa Mandarin misalnya gitu ya. Bahkan perhitung-hitungan di Kumon dan lain sebagainya, mau bayar mahal tapi giliran belajar ngaji cuman diucapin terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan. Ini salah. Teman-teman, bukan masalahnya sama yang guru ngaji doang ustazah. Banyak, lagian kan biar dia dapat pahalanya banyak. Bukan urusan itu. Bukan urusan sama dianya, tapi urusan sama kamu. Menempatkan ilmu Al-Quran lebih rendah daripada ilmu bahasa Inggris. Kamu salah pemikiran, teman-teman. Kamu salah pemikiran. Penghormatanmu terhadap yang ngajarin bahasa Inggris menurut kamu lebih layak dibayar, lebih layak dihargai daripada yang ngajarin dia Al-Quran. Itu yang salah. Itu yang salah. Karena anakmu kalau dia udah bisa Al-Quran dari kecil, kemudian dia tertarik sama Al-Quran, kemudian dia ingin memahami Al-Quran, kemudian sampai menjadikan dia seorang ahli Quran, di situ tuh dilihatin tuh. Inna lillahi ahlun minan nas, qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Kata Nabi Muhammad alaihissalam. Sesungguhnya Allah tuh punya ahli. Sesungguhnya Allah tuh punya keluarga. Siapa keluarganya Allah wahai Rasulullah, kata para sahabat. Nabi Muhammad menjawab, keluarga Allah adalah ahli Quran. Orang-orang ahli baca Quran, faham makna Al-Quran, menjadi ulama-ulama yang mengupas ahli Al-Quran, mengupas Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Hal yang sangat tinggi. Menjadikan mereka circle terdekat dengan Allah. Wa khassatuh. Dan orang-orang khususnya Allah SWT adalah ahli Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu terhadap orang yang menjadikan anakmu menjadi orang-orang terdekat dengan Allah, kamu malah tidak cukup menghargainya. Bahkan tuh saya lihat di kampung saya dulu ya, mudah-mudahan sekarang enggak begitu gitu.
Anak-anak tuh suka dibedain sekolahnya antara sekolah umum sama sekolah ngaji. Kalau sekolah umum nih pakein bajunya rapi, pakai dasi, pakai peci, pakai topi gitu. Terus pakai sepatu gitu kan. Giliran sekolah ngaji pakai sendal jepit. Di Medan gitu juga nggak? Iya. Pakai sendal jepit. Segitunya juga sebelah kanan, sebelah kiri. Salah. Kanannya merah, kirinya biru. Ada tuh yang begitu. Udah nah, nggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Masalahnya pada penghormatan dalam Al-Quran ini. Ini ibunya Robi'ah, enggak gitu. Dia datangkan guru-guru hebat. Tetangganya yang pada pinter-pinter, orang di sekelilingnya, ustadz-ustadz di sekelilingnya dibilang, tolong ajarkan anak saya Al-Quran, ajarkan anak saya ilmu agama, biarkan dia yang datang ke rumahmu. Syekh engkau enggak perlu datang ke rumah kami, biarkan anak saya yang jalan ke rumahmu. Dibayar gurunya tersebut, yang semestinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, terus tuh anak. Dan kebetulan subhanallah, ya mungkin juga karena bapaknya seorang pejuang, berkhidmah dalam jalan agama Islam. Kemudian istrinya juga ibunya juga seorang istri yang soleha, seorang perempuan yang berpikir panjang tentang agama Allah, berpikir panjang tentang akhirat suaminya. Hal yang dapat memuliakan anaknya adalah ilmu gitu. Sehingga anaknya pun juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Teman-teman sekalian sudah hafal Al-Quran dari sejak usia belia. Dia pelajari semua ilmu-ilmu agama, hadis-hadis Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Bahkan kala itu teman-teman sekalian, dia belajar si anak ini dari beberapa sahabat, beberapa tabi'in yang ada di Masjid Al-Haram. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang ada di Masjid Al-Haram. Kemudian lagi, saudaraku sekalian saya muliakan, dia belajar dari banyak ulama-ulama yang ada di sana, dari kalangan-kalangan tabi'in ataupun sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah saya baca di dalam kitab Hayatut Tabi'in. Kisahnya para tabi'in. Saudaraku sekalian, sampai kemudian di usia sangat belia, umur belasan tahun, 14-15 tahun, dia sudah jadi seorang ustadz. Ustadz Robi'ah. Saudaraku sekalian, sampai kemudian dia mengerti berbagai macam hal dalam tafsir Al-Quran. Dia pelajari semuanya lewat guru-guru yang tentu saja bersambung ilmu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia sangat mengerti sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Dia sangat mengerti berbagai banyak hal dalam kehidupan beragama, bisa menghantarkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan hati umat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia 20 tahunan dia sudah menjadi ustadz terbesar di masjid, mohon maaf ya, di Masjid Nabawi, di Madinah ini ceritanya. Di Masjid Nabawi. Dia sudah menjadi ustadz terbesar di Masjid Nabawi. Saudaraku sekalian, sampai ketika guru-guru mulai meninggal dunia, dia pun mulai menggantikan mereka. Sampai-sampai majelisnya adalah majelis yang terbesar yang ada di Masjid Nabawi. Dia menjadi imam sekaligus ustadz di tempat tersebut. Sampai-sampai permasalahan umat tuh semua larinya kepada beliau. Mereka minta apa pendapatnya Robi'ah dalam hal ini. Sampai orang memanggilnya Robi'atur Ra'i, Robi'ah sang pemberi pendapat. Robi'ah sang pemberi pendapat. Jadi kalau ada orang suami istri gitu ya, berselisih pendapat gitu kan. Ini gimana nih hukumnya nih, udah jatuh talak atau belum misalnya gitu. Cari, tanya kepada Robi'atur Ra'i ini. Sampai satu waktu teman-teman, tiba-tiba nih, sesudah 20 tahun pergi meninggalkan kota tersebut, datang seorang laki-laki. Tua,
Dia berjalan terseret-seret karena kakinya yang sudah mulai rentak. Dia pun kemudian mendekati rumahnya. Jam-jam 11-an siang gitu. Dia deketin rumahnya, dia deketin pintunya. Dia lihat istri saya tuh sepertinya. Ada perempuan di dalam. Tapi kemudian dia lihat ada seorang laki-laki juga. Oh, mungkin istri saya sudah menikah lagi. Akhirnya yang di dalam ketika lihat ada laki-laki gitu kayak ngintip-ngintip di jendela, laki-laki tersebut keluar. Dibuka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi. Laki-laki tua tersebut menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, Bapak Muslim? Iya, tentu saja saya Muslim nak. Pak, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperkenankan seseorang masuk melihat-lihat isi rumah orang tanpa seizinnya. Bu, jangan kalau masuk rumah orang buka-buka laci, buka-buka kulkas, buka-buka lemari. Dia bilang, Pak, mohon maaf, Bapak sebagai seorang muslim tidak diperkenankan buat melihat-lihat isi rumah seseorang. Laki-laki tua tersebut menjawab, mohon maaf nak, karena saya rasa rumah ini dulunya rumah saya. Dia bilang, bukan Pak, maaf, ini rumah ibu saya dan rumah saya. Oh iya, maafkan saya nak. Bapak saya sudah meninggal dunia Pak sejak lama. Lagi bicara-bicara seperti itu, si istri yang di dalam nih, si ibu nih kayak kedengeran suara-suara yang dia kenal gitu. Pas dia keluar langsung yang, ini agak adegan-adegan ala drama-drama ya. Farruh, kamukah itu? Yeah. Pas dia lihat gitu, oh ternyata kamu masih hidup. Ya begitulah. Jadi rupanya itu adalah suaminya Farruh yang dulu dikirain itu udah meninggal dunia. Ternyata masih hidup. Dia sempat ditawan oleh pasukan musuh, tinggal sekian lamanya teman-teman, sampai 20 tahun. Akhirnya kemudian dia berhasil kabur dari sana, tapi dia sudah sangat tua saat itu. 60-an tahun lah gitu. Padahal waktu pergi masih 40-an tahun. Udah tuh. Wah luar biasa sekali ya bahagianya mereka itu. Gak lama kayak mau deket waktunya zuhur gitu. Jadi si anak yang memang harus mengimami sholat, Robiah ini ya. Dia bilang kemudian kepada bapaknya, Pak mohon maaf waktu sholat saya sudah dekat. Saya harus pergi ke masjid dulu. Kata bapaknya, baik nak, saya akan menyusul nantinya. Jadi si anak berangkat nih ke masjid dan mulai mengimami sholat di sana. Farruh datang belakangan, jadi kan softnya belakang tuh. Habis selesai sholat, kemudian majelis gitu. Majelis, jadi orang-orang yang sholat di situ tuh nggak bubar. Habis selesai sholat dengerin tausiah. Mereka semua denger dengan khusyuk begitu kan penjelasan-penjelasannya. Si Farruh dari belakang tuh cuman kedengeran suara samar-samar, kemudian lagi mukanya tambah gak kelihatan lagi, belum lagi matanya memang sudah menua sehingga akhirnya gak cukup lihat gitu. Dia nanya sama sebelahnya, yang imamin siapa sih nih, yang lagi bicara nih siapa? Dia bilang, oh kamu pasti bukan orang sini ya? Iya memang, saya asalnya orang sini tapi sudah pergi cukup lama. Oh iya, karena semua orang di sini kenal semua sama dia. Siapa dia? Dia sang pemberi pendapat, Robi'atur Ra'i. Oh, belum sempat kenalan juga, belum sempat cari tahu nama anaknya tadi. Dia bilang gitu, Masya Allah, berapa umurnya, kelihatannya kedengeran suaranya kayak masih muda. Iya, umurnya masih lah, 20-an tahun. Oh masih muda ya. Beruntung sekali bapaknya udah meninggal.
Bapaknya udah meninggal 20 tahun yang lalu dalam peperangan, kesian dia nggak pernah kenal siapa bapaknya. Kalau saya punya anak gadis juga udah saya kawinin sama dia. Teman-teman sih sekalian, si bapak masih penasaran gitu. Kalau waktu itu istri saya tuh melahirkan juga anaknya kira-kira umur segini gitu. Bapaknya siapa namanya? Kamu tahu nama bapaknya? Tahu Pak, terkenal. Siapa namanya? Farruh. Saya bahagia sekali, senang banget dia langsung kebayang-bayang istrinya, ya Allah luar biasa istri saya. Anak saya sudah jadi seperti itu, seorang ulama, dimuliakan orang, luar biasa, bahagia sekali hatinya. Rasa-rasanya tuh kayak antara dia dapat gunung emas sekalipun nggak bisa ngebandingin rasa bahagia dia memiliki seorang anak yang adalah seorang ulama seperti itu. Dia pulang nih dengan bahagia yang luar biasa. Sementara istrinya nih di rumah nih ketar-ketir, dia maju mundur ke depan ke belakang. Ya ampun, duitnya udah habis tuh yang dulu. Dinitipin duit saya nggak tahu dia masih hidup, gimana nih ya. Ya Allah, ntar kalau dia tagih saya mau jual apaan nih. Suaminya pulang, kemudian dia pun mulai siap-siapkan makan dan lain sebagainya. Kemudian dibilang gitu sama suaminya, Farruh maafkan saya, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Kata Farruhnya, iya saya juga ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan padamu. Dia bilang, ya udah kamu duluan. Enggak, kamu duluan aja. Kamu duluan aja. Dia bilang, apa yang mau kamu sampaikan? Kata istrinya bilang, Farruh, mengenai uang yang kamu titipkan dulu itu. Kenapa? Uangnya sudah habis untuk biaya pendidikan buat anak kita. Katanya Farruh, alhamdulillah, kamu telah menjadikannya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya mau ngomong sama kamu, rasa terima kasih saya tak terkira. Di masjid tadi yang mengimami dan yang bertausiah adalah anak kita. Saya tidak bisa membalas kebaikan kamu selama ini kepada saya. Telah membesarkan anak menjadi seorang yang mengerti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat memuliakanmu. Tidak ada yang lebih dapat memuliakan anakmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala.